Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Mustita Ayu Launa dengan NPM 0227241178. Mahasiswa Unhair Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya program studi akuntansi. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 7 tema besar dalam ekonomi dan perbankan syariah. Yang pertama, teori keuangan dan perbankan syariah, prinsip dan praktik. Yang kedua, praktik perbankan syariah di Indonesia, tantangan dan peluang. Yang ketiga, optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Yang keempat, peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Yang kelima, peran Bank Indonesia pasca mulai beroperasinya otoritas jasa keuangan. Yang keenam, inisiatif Bank Indonesia mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Dan yang ketujuh, tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Oke, sekarang kita masuk pada yang poin pertama, yaitu teori keuangan dan perbankan syariah, prinsip dan praktik. Ekonomi syariah dibangun di atas fondasi nilai-nilai Islam yang bertujuan menghadirkan keadilan, keseimbangan, serta kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi. Seluruh aktivitas keuangan syariah berorientasi pada pencapaian maqsad al-syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, dalam sistem keuangan syariah terdapat prinsip-prinsip yang tidak boleh dilanggar, seperti larangan riba, larangan gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi, dan larangan maisir atau aktivitas spekulatif yang mendekati judi. Sistem syariah dibangun atas konsep risk sharing, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional antara semua pihak, bukan dipindahkan sepihak sebagaimana terjadi pada sistem berbasis bunga. Perbankan syariah menggunakan akad sebagai dasar transaksinya. Ada akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah yang memungkinkan nasabah dan bank bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan bersama. Ada juga akad jual beli seperti murabahah, salam, dan istisna yang digunakan untuk pembiayaan barang atau produksi. Seperti itu terdapat akad jasa seperti wakalah, ijarah, dan kafalah yang memberi fleksibilitas dalam layanan keuangan, mulai dari pembiayaan, jasa titipan, hingga layanan transaksi. Dengan berbagai akad tersebut, perbankan syariah tidak hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga mitra bisnis yang berperan aktif dalam mendorong aktivitas ekonomi yang sehat dan berbasis aset nyata. Contohnya yaitu penerapannya terlihat pada pembiayaan UMKM melalui akad musyarakah yang memungkinkan bank dan pelaku usaha berbagi modal dan keuntungan. Sedangkan untuk pembelian rumah, akad murabahah digunakan agar bank dapat membeli rumah terlebih dahulu untuk kemudian dijual kepada nasabah dengan margin keuntungan disepakati. Seluruh kegiatan ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Poin kedua yaitu praktik perbankan syariah di Indonesia, tantangan dan peluang. Jika kita melihat kondisi perbankan syariah di Indonesia saat ini, perkembangan industri ini terus mengalami peningkatan meski pangsa pasarnya masih relatif kecil
dibanding perbankan konvensional. Sejak berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992 hingga terbentuknya Bank Syariah Indonesia, industri ini telah menunjukkan kemajuan signifikan di sektor pembiayaan, penghimpunan dana pihak ketiga, dan inovasi produk. Namun, keberhasilan tersebut juga dibarengi dengan sejumlah tantangan yang harus diatasi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih cepat. Salah satu tantangan utamanya adalah masih rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional, sehingga produk syariah dianggap sama saja dengan yang konvensional. Selain itu, kompetensi sumber daya manusia juga masih menjadi tantangan karena industri ini membutuhkan tenaga yang bukan hanya paham keuangan tetapi juga mendalami fikih muamalah. Infrastruktur teknologi terutama di lembaga keuangan syariah skala kecil seperti BPRS juga belum merata sehingga pelayanan digital belum sepenuhnya optimal. Namun di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan. Pertumbuhan industri halal global membuka ruang besar bagi perbankan syariah untuk berkembang, terutama dalam pembiayaan makanan halal, pariwisata halal, hingga sektor kreatif. Bonus demografi juga menjadi peluang besar karena generasi muda lebih mudah menerima inovasi digital, termasuk layanan syariah. Transformasi digital yang semakin cepat memungkinkan bank syariah memperluas layanan melalui mobile banking, wallet syariah, hingga fintech berbasis syariah. Jika peluang ini dioptimalkan, industri perbankan syariah Indonesia memiliki potensi besar menjadi pemimpin di tingkat regional. Kemudian yang ketiga, optimalisasi infrastruktur perbankan syariah di era digital. Dalam era digital seperti saat ini, keberhasilan perbankan syariah sangat bergantung pada kualitas infrastrukturnya. Digitalisasi telah mengubah cara masyarakat bertransaksi. Dari yang sebelumnya mengandalkan layanan tatap muka di kantor bank, kini beralih pada berbagai platform digital seperti mobile banking, kris, dan internet banking. Perbankan syariah harus mampu mengikuti perubahan ini dengan memperkuat sistem teknologi agar mampu melayani masyarakat secara cepat, aman, dan efisien. Optimalisasi infrastruktur digital mencakup beberapa aspek penting. Pertama, bank syariah perlu memiliki core banking system yang modern dan mendukung berbagai jenis akad syariah secara fleksibel. Kedua, pengguna cloud computing akan memberikan efisiensi operasional dan mempercepat pengembangan layanan digital. Ketiga, pemanfaatan big data dan artificial intelligence dapat membantu bank menilai risiko pembiayaan, khususnya pada UMKM dengan lebih akurat. Selain itu, keamanan cyber menjadi hal yang tidak bisa diabaikan, mengingat banyaknya transaksi keuangan yang dilakukan secara daring. Bank syariah juga perlu mengembangkan kolaborasi melalui open banking agar dapat terhubung dengan fintech syariah, marketplace, dan aplikasi digital lainnya.
Kemudian digitalisasi memberikan banyak manfaat strategis. Dengan demikian, dengan sistem digital yang kuat, perbankan syariah dapat menurunkan biaya operasional sehingga margin pembiayaan dapat lebih kompetitif. Layanan digital juga membuka akses bagi masyarakat di daerah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau oleh layanan bank, sehingga tingkat inklusi keuangan syariah dapat meningkat pesat. Lebih dari itu, digitalisasi memungkinkan lahirnya inovasi seperti zakat, wakaf, mudharabah, dan berbagai layanan syariah berbasis aplikasi yang memudahkan masyarakat dan mendukung ekosistem keuangan syariah secara keseluruhan. Selanjutnya yang keempat, peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Perbankan syariah tidak dapat berkembang tanpa dukungan lembaga-lembaga dan industri pendukung yang menjadi bagian dari ekosistemnya. Keberadaan lembaga seperti Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI menjadi fondasi penting untuk memastikan seluruh produk, akad, dan kegiatan operasional bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI menjadi rujukan standar dalam penyusunan produk-produk keuangan syariah. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang ditempatkan di setiap bank syariah bertugas memantau pelaksanaan kegiatan bank agar tidak keluar dari ketentuan syariah. Lembaga ini menjadi penjaga integritas dan kredibilitas industri syariah di mata masyarakat. Selain lembaga syariah, ada juga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang berperan dalam pengawasan dan regulasi. OJK berfungsi memastikan bahwa perbankan syariah berjalan dengan sehat, transparan, dan stabil, serta melindungi nasabah. Tidak kalah penting adalah peran Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS yang menjadi motor penggerak koordinasi kebijakan nasional dalam pengembangan ekonomi syariah, termasuk industri halal dan keuangan syariah. Lembaga-lembaga pendidikan dan sertifikasi juga berperan besar dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas yang memahami baik aspek manajemen keuangan maupun fikih muamalah. Selain itu, industri pendukung seperti lembaga penjamin, lembaga riset fintech syariah, dan perusahaan teknologi memberikan kontribusi nyata dalam mendorong efisiensi, inovasi, dan perluasan akses layanan perbankan syariah. Dengan dukungan ekosistem ini, perbankan syariah memiliki fondasi kuat untuk tumbuh secara berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk pada bagian kelima, yaitu peran Bank Indonesia pasca beroperasinya OJK. Setelah Otoritas Jasa Keuangan mulai beroperasi dan mengambil alih peran pengawasan mikroprudensial perbankan, Bank Indonesia mengalami perubahan fungsi yang signifikan. Bank Indonesia tidak lagi mengawasi bank secara langsung, tetapi fokus pada kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pengaturan sistem pembayaran. Perubahan ini memberikan ruang bagi BI untuk memperkuat perannya dalam membangun ekonomi syariah secara lebih strategis pada tingkat makro. Salah satu peran penting BI adalah mengembangkan instrumen moneter
syariah seperti sukuk Bank Indonesia, sertifikat Bank Indonesia Syariah, dan instrumen pasar uang berbasis syariah yang sangat dibutuhkan untuk mendukung likuiditas bank syariah. Selain itu, BI berperan dalam penguatan sistem pembayaran syariah melalui digitalisasi seperti pengembangan kris syariah, penguatan infrastruktur SPBI, dan pengaturan layanan pembayaran berbasis syariah. Bank Indonesia juga mendorong riset dan mengembangkan produk syariah dengan bekerja sama dengan berbagai instansi akademik serta memperkuat koordinasi dengan KNEKS dalam merumuskan kebijakan nasional ekonomi syariah. Dalam dimensi makroprudensial, BI bertugas menjaga stabilitas keuangan dengan memastikan bahwa instrumen syariah mendapatkan ruang yang cukup dalam sistem moneter nasional. Dengan peran barunya, Bank Indonesia tidak hanya sebatas pengatur dan pengawas, tetapi juga menjadi akselerator penting dalam mendorong pertumbuhan sektor keuangan syariah di Indonesia. Juga menyelenggarakan berbagai program edukasi publik, pelatihan, dan pembinaan UMKM berbasis syariah. Melalui inisiatif-inisiatif ini, BI memainkan peran sentral dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan perbankan syariah yang inovatif, efisien, dan kompetitif secara global. Kemudian, inisiatif Bank Indonesia mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Untuk mendorong perkembangan industri perbankan syariah, Bank Indonesia telah mengambil berbagai inisiatif yang bersifat strategis dan komprehensif. Salah satu yang paling signifikan adalah penyusunan blueprint pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang menjadi peta jalan pengembangan ekosistem syariah nasional. Melalui blueprint ini, BI mendorong sektor keuangan syariah agar lebih terintegrasi dengan aktivitas ekonomi halal seperti industri makanan halal, fashion, kesehatan, pariwisata, dan energi. Penguatan rantai nilai halal atau halal value chain menjadi fokus utama untuk meningkatkan permintaan pembiayaan syariah yang lebih sehat dan produktif. Selain itu, BI secara aktif mengembangkan berbagai instrumen moneter syariah untuk memperkuat pasar keuangan syariah. Instrumen seperti reverse, repo sukuk, realized, murabahah, hingga pengembangan Islamic repo, pengembangan fleksibilitas kepada bank syariah dalam mengelola likuiditasnya. Tidak hanya itu, Bank Indonesia juga mendorong digitalisasi keuangan syariah dengan membangun infrastruktur sistem pembayaran yang ramah syariah, menyiapkan API standar, dan mendorong kolaborasi antara bank syariah dan fintech syariah dalam mendukung peningkatan literasi dan inklusi. BI juga menyelenggarakan berbagai program edukasi publik, pelatihan, dan pembinaan UMKM berbasis syariah. Melalui inisiatif-inisiatif ini, BI memainkan peran sentral dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan perbankan syariah yang inovatif, efisien, dan kompetitif secara global.
Dan selanjutnya ada tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Ketika kita berbicara mengenai tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia, kita sebenarnya sedang melihat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Di satu sisi, industri ini menghadap berbagai persoalan mendasar yang harus segera dibenahi agar dapat bertahan dan tumbuh. Tantangan pertama adalah rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat. Banyak masyarakat yang masih menganggap tidak ada perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional, sehingga mereka belum merasakan urgensi menggunakan produk syariah. Di banyak daerah, akses informasi dan edukasi terkait produk keuangan syariah masih sangat terbatas. Tantangan kedua terletak pada kompetensi sumber daya manusia yang belum merata. Banyak praktisi perbankan syariah yang memahami aspek teknis perbankan, tetapi belum cukup memahami fikih muamalah secara mendalam. Sebaliknya, banyak ahli syariah yang belum memiliki kompetensi keuangan modern secara komprehensif. Selain itu, infrastruktur digital yang belum optimal, khususnya di BPRS skala kecil, menjadi kendala besar di tengah dunia yang semakin mengandalkan layanan digital. Tantangan lainnya adalah anggapan bahwa produk syariah terlalu mirip dengan konvensional sehingga dianggap hanya diislamkan tanpa inovasi. Namun di balik berbagai tantangan tersebut, peluang besar terbuka lebar bagi perbankan syariah Indonesia. Pertumbuhan industri halal global menciptakan permintaan yang sangat besar terhadap pembiayaan syariah. Generasi muda yang semakin melek teknologi menjadi pasar potensial bagi inovasi digital perbankan syariah. Pemerintah melalui KNKS, OJK, dan Bank Indonesia juga semakin serius mendorong pengembangan ekosistem ekonomi syariah. Dengan peluang sebesar ini, perbankan syariah Indonesia berpotensi berkembang jauh lebih cepat dan mampu menjadi pemain penting di tingkat regional maupun global. Kemudian inovasi dalam kebijakan untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah. Inovasi dalam kebijakan merupakan pilar fundamental yang menentukan arah perkembangan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Dalam konteks yang semakin kompetitif dan digital, kebijakan tidak lagi cukup berfungsi sebagai aturan yang mengatur, tetapi harus menjadi instrumen transformasi yang progresif, adaptif, dan visioner. Untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah, kebijakan harus dirancang tidak hanya untuk mengatur perilaku pasar, tetapi juga mendorong inovasi, meningkatkan efisiensi, memperluas akses, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi industri halal dan sistem keuangan syariah. Salah satu bentuk inovasi kebijakan yang menjadi kunci adalah kebijakan integritas yang menghubungkan antara sektor keuangan, industri halal, infrastruktur digital, sektor filantropi, dan lembaga pendukung syariah. Kebijakan integratif ini dapat hadir dalam bentuk master plan atau blueprint nasional yang mencakup penguatan sistem pembayaran syariah, pengembangan pasar keuangan syariah yang lebih dalam, peningkatan pembiayaan syariah untuk sektor produktif, serta integrasi yang kuat antara ekosistem halal dan lembaga sosial Islam atau ZISWAF.
Dengan kebijakan yang holistik, pembangunan ekonomi syariah tidak terfragmentasi atau berjalan sendiri-sendiri, tetapi bergerak harmonis dalam satu arah strategis yang sama. Kemudian inovasi kebijakan juga diperlukan dalam bentuk penyederhanaan regulasi untuk mempercepat pertumbuhan industri syariah. Misalnya, percepatan proses perizinan lembaga keuangan syariah, penyederhanaan standar sertifikasi halal, serta pembaruan aturan bagi fintech syariah agar mampu berinovasi tanpa terbebani. Sekaligus yang terlalu ketat, namun tetap menjaga kepatuhan syariah. Simplifikasi regulasi memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk lebih kreatif dan kompetitif, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam industri halal dan keuangan syariah. Selain itu, kebijakan negara juga harus mendorong inovasi pembiayaan syariah untuk mendukung sektor-sektor unggulan seperti agribisnis halal, pariwisata halal, industri makanan dan minuman, industri busana muslim, serta pengembangan kawasan industri halal. Industri pembiayaan seperti grant sukuk, sosial sukuk, wakaf produktif, blended finance syariah, hingga instrumen pembiayaan mikro syariah berbasis teknologi dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang lebih inklusif. Pemerintah perlu menyediakan insentif bagi pelaku industri halal yang memanfaatkan pembiayaan syariah seperti insentif pajak, pembiayaan atau subsidi untuk sertifikasi halal. Dalam era digital, inovasi kebijakan juga harus menyentuh aspek teknologi. Pemerintah dan regulator perlu mendorong adopsi teknologi seperti open banking, blockchain halal, AI dalam penilaian pembiayaan syariah, hingga digitalisasi layanan ZISWAF. Inovasi kebijakan teknologi ini akan memberi ruang bagi bank syariah dan fintech syariah untuk mengoptimalkan proses bisnis mereka, meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional, serta memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat luas, khususnya UMKM. Kebijakan inovatif yang terstruktur, ekosistem ekonomi syariah Indonesia dapat tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan, sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam ekonomi syariah digital. Kemudian ada peran edukasi dan literasi dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Edukasi dan literasi merupakan fondasi utama bagi pertumbuhan perbankan syariah yang berkelanjutan. Tidak peduli seberapa kuat kebijakan pemerintah, seberapa canggih teknologi yang digunakan bank syariah, atau seberapa inovatif produk yang ditawarkan, tanpa tingkat pemahaman masyarakat yang memadai, perkembangan perbankan syariah akan berjalan lambat dan tidak optimal. Literasi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan industri dengan masyarakat, meningkatkan kepercayaan, membuka akses, serta menumbuhkan partisipasi publik dalam sistem keuangan syariah. Pada tingkat paling mendasar, literasi keuangan syariah berfungsi untuk memberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, larangan riba, gharar, dan maisir, konsep bagi hasil, nilai keadilan dan keberkahan, serta tujuan maqasid syariah dalam membangun kesejahteraan. Namun kenyataannya, banyak masyarakat yang masih menganggap bank syariah sama saja dengan bank konvensional, atau tidak memahami perbedaan akad-akad seperti murabahah, mudarabah, syarakah, dan ijarah, hambatan besar bagi percepatan pertumbuhan bank syariah. Oleh karena itu, edukasi harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur, mulai dari institusi pendidikan, lembaga dakwah, media massa, hingga platform digital modern. Di tingkat pendidikan formal, ekonomi syariah perlu masuk lebih dalam ke kurikulum sekolah dan perguruan tinggi, tidak hanya sebagai mata kuliah pengantar, tetapi sebagai program studi strategis yang mencetak sumber daya manusia yang benar-benar kompeten.
Pondok pesantren juga berperan penting sebagai pusat literasi dan praktik keuangan syariah melalui pembentukan koperasi syariah, BMT, dan inkubator usaha. Bank syariah harus mengambil peran aktif melalui program edukasi publik seperti seminar, webinar, pelatihan UMKM, konsultasi pembiayaan syariah, hingga penyediaan konten digital yang mudah dipahami masyarakat. Literasi digital menjadi semakin penting mengingat perilaku masyarakat yang kini lebih aktif menggunakan media sosial dan aplikasi mobile. Setiap informasi yang disampaikan Bank Syariah harus mampu menjelaskan manfaat, keunggulan, serta transparansi produk syariah secara sederhana dan meyakinkan. Bank Syariah harus melakukan modernisasi sistem, digitalisasi proses, serta integrasi teknologi yang berorientasi pada kenyamanan dan kepatuhan syariah. Kemudian peningkatan standar sumber daya manusia dan profesionalisme dalam perbankan syariah. Sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan industri keuangan syariah. Pengembangan kompetensi tidak hanya mencakup kemampuan teknis perbankan, tetapi juga pemahaman mendalam tentang prinsip syariah, etika, dan tata kelola bank syariah membutuhkan sumber daya manusia yang inovatif, namun tetap menjaga integritas syariah. Pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan kualitas kurikulum pendidikan menjadi langkah strategis untuk menyiapkan generasi profesional syariah yang unggul. Kemudian penguatan regulasi dan pengawasan untuk menghadapi dinamika baru. Regulasi syariah harus adaptif terhadap perubahan teknologi, model bisnis baru, dan risiko yang semakin kompleks. Dengan beroperasinya otoritas jasa keuangan, pengawasan terhadap bank syariah menjadi lebih terstruktur. Namun penguatan regulasi tetap dibutuhkan untuk memastikan kepatuhan syariah, stabilitas sistem keuangan, dan perlindungan nasabah. Regulasi yang baik bukan hanya yang ketat, tetapi yang mampu menciptakan keseimbangan antara inovasi dan kehati-hatian. Kemudian prospek masa depan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Ke depan, prospek keuangan syariah di Indonesia sangat cerah. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, dukungan regulasi, akselerasi digital, dan meningkatnya kesadaran masyarakat, perbankan syariah berpotensi menjadi garda terdepan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Tantangan tentu tetap ada, terutama pada aspek kompetisi sumber daya manusia dan literasi. Namun peluang yang terbuka jauh lebih besar jika semua pemangku kepentingan mampu berkolaborasi, maka industri keuangan syariah Indonesia akan berkembang menjadi salah satu yang paling berpengaruh di Indonesia. Mungkin itu saja pembahasan kita pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam materi yang saya sampaikan ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.